Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Febrian Akbar. Saya dari kelas Muqtadi Inha AIK 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana masuknya Islam di Nusantara atau Islamisasi Islam di Nusantara. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dan saya dapat melaksanakan tugas UTS ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Lalu selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Oke, yang pertama Islam. Islam sendiri adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Jazirah Arab. Dalam proses penyebarannya, Nabi Muhammad SAW menyebarkan dalam dua tahap. Yang pertama tahap di Mekah selama 13 tahun dan tahap dari Madinah. Tahap di Madinah yang dilakukan selama 10 tahun. Oke, langsung masuk ke teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini menurut sarjana-sarjana Belanda, yaitu Islam masuk di Indonesia itu melalui Gujarat pada abad ke-13 atau ke-7 Hijriah. Pendapat ini maksudnya adalah orang Gujarat atau pedagang-pedagang Islam Gujarat masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, teori ini sangat diperkuat dengan adanya kesamaan batu nisan yang ada di Indonesia dan ada di Gujarat. Contohnya pada makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 maksudnya di Gresik, Jawa Timur. Nah, pada nisan Maulana Malik Ibrahim memiliki kesamaan dengan nisan yang ada di Gujarat. Nah, banyak yang menyebutkan bahwa kesamaan itu bisa timbul karena bisa jadi nisan tersebut diimpor langsung dari Gujarat yang dibawa melalui jalur perdagangan, atau orang Indonesia yang sudah belajar tentang kaligrafi yang berasal dari Gujarat. Nah, yang kedua teori Persia. Menurut Husain Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia, atau sekarang bisa kita sebut sebagai Iran. Ya, pernyataan tersebut didasarkan pada adanya kesamaan budaya-budaya atau tradisi yang ada di Indonesia dan ada di Persia, dan kebudayaan tersebut masih ada sampai saat ini. Contohnya peringatan 10 Muharram atau Asyura yang sampai saat ini bisa kita jumpai di Sumatera Barat dan Bengkulu. Yang ketiga yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara itu langsung dari Mekah atau dari Arab. Nah, proses ini terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka yang biasa kita sebut, adalah salah satu seorang sastrawan sekaligus seorang ulama di Indonesia. Buya Hamka sendiri mengemukakan bahwa Islam sendiri berasal dari tanah kelahiran Arab atau Mesir. Itu. Selain itu, dalam penyebaran Islam di Indonesia, Islam sendiri bisa masuk melalui jalur perdagangan karena secara letak geografis Indonesia merupakan letak yang sangat strategis dalam jalur perdagangan. Selain itu bisa juga dari perkawinan, bisa dari proses penyebaran dari wali-wali terdahulu, yaitu contohnya yang paling terkenal yaitu Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Yaitu dalam proses penyebarannya Sunan Kalijaga ini tidak langsung menyebarkan Islam mengajar secara langsung, melainkan memasukkan sisi-sisi Islam itu ke dalam budaya-budaya yang ada di lingkungannya. Jadi contohnya melalui ceramah
atau tidak langsung melalui ceramah, tapi melalui budaya yang ada di tempat yang dia ingin sebarkan Islam itu. Nah, yang terakhir yaitu penyebarannya bisa lewat pondok-pondok pesantren. Nah, menurut saya kalau pondok-pondok pesantren ini sudah ada sampai zaman sekarang, sampai di tempat saya maksudnya, itu sudah ada pondok-pondok pesantren. Itu adalah contoh-contoh penyebaran yang ada sampai saat ini menurut saya. Nah, sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.